Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada teman-teman karena telah berkenan menghadiri presentasi pada siang hari ini. Untuk yang pertama, untuk soal nomor satu, kita mendapatkan soal dengan lebar 500 kali 500 dengan ES 200.000, FC 25, FY 400, epsilon Y 0,0020, AST 2500, A1 dan A2 itu sama dengan nilai 1250, D 440, beta 1 0,85 dikarenakan FC kurang dari 30 MPa, DS sebesar 60 dan D 25. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Riki Nur Hidayat yang akan menjelaskan pada 1%. Oke, terima kasih. Langsung saja untuk perhitungannya kita di sini pertama-tama yaitu menghitung kondisi beban sentris dengan rumus yaitu 0,85 F aksen C kali AG min AST plus AST kali FY. Didapatkan hasil 4068,594 kilonewton. Untuk Q0-nya dicari menggunakan rumus PO kali F aksen C kali BH, didapatkan hasil 0,651, sehingga PN max sama dengan 0,8 kali PO sama dengan 3254,875 kilonewton, sehingga Qmax didapatkan hasil 0,5208. Setelah itu dilanjutkan dengan mencari kondisi beton tekan menentukan atau terkontrol. Itu terjadi jika C lebih besar dari CB. CB sendiri itu dicari dengan rumus 600 kali D per 600 plus FY. Didapatkan hasil 264 mm kuadrat. Diambil C sama dengan 350, lebih besar CB, sehingga bisa dilihat hasil di rumus. Lanjut Mas. Nah, ini untuk tabel hasil perhitungannya didapatkan hasil sebagai berikut. Lanjut Mas. Nah, ini untuk kesimpulannya yaitu PN mendapatkan nilai 2254,252 kN per milimeter. Untuk MN-nya didapatkan nilai sebesar 293.597,056 kN per milimeter. Nilai I sama dengan 0,361. Sedangkan nilai R didapatkan nilai 0,094. Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan pada keadaan seimbang atau balance. Terjadi pada nilai C sama dengan CB sama dengan 254 mm kuadrat. Bisa dilihat untuk rumus AB sama dengan beta 1 kali C sama dengan 224 mm. Bisa dilihat hasilnya seperti pada layar. Untuk kesimpulan hasilnya didapatkan nilai PNB sama dengan 1549,763 kN. Untuk MNB didapatkan nilai 337057,273 kN per milimeter. Untuk IB didapatkan hasil 0,248. Sedangkan RB didapatkan nilai 0,108. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu menghitung keadaan tulangan tarik menentukan atau terjadi jika C kurang dari nilai CB. Bisa dilihat pada tabel hasil perhitungannya, sehingga didapatkan nilai PN sama dengan 1300,500 kN, nilai MN 407691 kN per mm, nilai Hi 0,208,
nilai R 0,130. Struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur saja pada nilai PU sama 0. Sehingga dapatkan hasil sebagai berikut. Setelah mendapatkan nilai itu, kita lanjut ke perhitungan yang selanjutnya, yaitu menghitung nilai pada keadaan beban P sama dengan 0. Bisa dilihat pada hasil tabel berikut, hasil perhitungan berikut. Karena F2 kurang dari 0, maka dipakai F2 aksen. Maka hasil dari perhitungan pada kondisi 1% didapatkan sebagai berikut ini. R sama dengan 0,45, R sama dengan 0,063. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk soal 1%. Karena untuk soal 2%, 3%, sampai 5% itu perhitungannya sama, tapi berbeda pada koefisien nilai AST-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Riki Nur Hidayat karena telah menjelaskan untuk soal nomor satu. Mungkin untuk selanjutnya yang menjelaskan terkait diagram adalah Mas Ahmad Hoirul Umam. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Jadi dari hasil perhitungan 1%, 2%, 3%, 4%, hingga 5% tadi didapatkan diagram sebagai berikut. Nah, di mana terdapat hasil rasio tulangan dari 1%, 2%, hingga 5%, yakni didapatkan beban sentris, Q0, dan Qmax. Nah, untuk Q0 dari 1% didapatkan 0,651, kemudian untuk Qmax-nya didapatkan sebesar 0,521. Kemudian untuk rasio tulangan 2% itu didapatkan beban sentris 0,749. Untuk Qmax-nya didapatkan 0,6. Kemudian di rasio tulangan 3% itu didapatkan Q0 0,848. Kemudian Qmax-nya 0,678. Kemudian di rasio tulangan 4% didapatkan Q0 sebesar 0,946 dan Qmax sebesar 0,757. Kemudian rasio tulangan 5% didapatkan Q0 1,045. Kemudian Qmax-nya didapatkan 0,836. Kemudian di rasio tulangan didapatkan C, yakni beton tekan sebesar 350 mm itu di rasio tulangan 1% 0,361 dan nilai R-nya 0,094. Kemudian di rasio tulangan D, rasio tulangan 2%, Q didapatkan 0,313, R-nya 0,136, di rasio tulangan 3% 0,329 untuk nilai Q dan nilai R-nya 0,170. Rasio tulangan 4%, nilai Q-nya 0,344, rasio tulangan 4% yang nilai R-nya itu 0,203. Kemudian rasio tulangan 5% itu 0,488, nilai R-nya 0,203. Kemudian kondisi balance CB sama dengan 294 mm, yakni di rasio tulangan 1% 0,248, untuk rasio tulangan 2% 0,248 juga, dan nilai R dari rasio tulangan 1% hingga 5% itu 0,108. Kemudian yang keempat, tulangan tarik menentukan C sama dengan 200 mm dan nilai Q dari rasio tulangan 1% yakni 0,208 dan untuk nilai R-nya itu 0,130. Kemudian yang kelima, beban PN sama dengan 0. Untuk titik-titik dari rasio tulangan 1% hingga 5% itu di antara 0,00, 0,045 hingga 0,278. Jadi untuk grafiknya didapatkan sebagai berikut. Oke, terima kasih Mas Umam atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, yakni soal 2 dan untuk kelompok 26 ini mendapatkan dimensi kolom dan lebar kolom sebesar 500, kuat tekan beton sebesar 25 NPa, titik leleh baja atau FY-nya sebesar 400 MPa,
dan diameter tulangan mendapatkan dengan diameter 25 mm, jumlah tulangan sebanyak 16 buah, dan jarak antar tulangan sebesar 440. Dan untuk perhitungan mungkin akan dijelaskan oleh Gilang Jenar Bagaskara. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Surya atas waktunya. Kita lanjut untuk perhitungannya di tinjauan beban sentris. Didapatkan dari faktorial reduksi kekuatan SNI tahun 2019 bahwasannya dari P-nya didapatkan 0,65, P0-nya itu 8287,196 kN. Selanjutnya ada P-Nmax itu didapatkan hasil 6629,756 kN. Selanjutnya ada PP0 sebesar 5386,677 kN dan Pmax didapatkan 4309,342. Selanjutnya dari kelompok kami didapatkan dari hasil kondisi beton tekan menentukan didapatkan CB-nya 264 mm dan C 350 mm, di mana itu lebih dari CB, dan A di epsilon 1 didapatkan 0,000771,429, di mana itu kurang dari epsilon Y. F1-nya didapatkan hasil 0,154285714 kN per milimeter persegi. Selanjutnya ada epsilon aksen 2 itu didapatkan 0,002485714, di mana lebih dari EY epsilonnya, sehingga F1, F2 sama dengan FY didapatkan hasil 0,4 kN per milimeter persegi. Dan untuk hasilnya itu sudah tertera di tabel yang sedang di share screen. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan di kondisi seimbang atau balance, di mana C sama dengan CB didapatkan hasil 264 mm, AB 230,1 mm, epsilon 1 didapatkan hasil 0,00200 sama dengan epsilon Y, F1 sama dengan FY didapatkan 0,400 kN per milimeter persegi, epsilon aksen 2 didapatkan 0,0023, di mana itu lebih dari epsilon Y, sehingga aksen 2 lebih dari Y, tulangan sudah leleh, sehingga F2 sama dengan FY didapatkan hasil 0,400 kN per milimeter persegi, dan didapatkan hasil yang sesuai ada di tabel. Kita lanjut, selanjutnya didapatkan perhitungan kondisi tulang tarik menentukan, di mana CB diketahui 264 mm, C-nya 160 mm, AB 139 mm, epsilon 1 0,00525, di mana itu lebih besar dari EY. F1 sama dengan FY didapatkan 0,400 kN per milimeter persegi, dan E aksen 2 itu 0,0023. E aksen 2 lebih dari EY, tulangan sudah leleh, sehingga F2 sama dengan FY didapatkan 0,400 kN per milimeter persegi, dan didapatkan sesuai di tabel. Selanjutnya ada di kondisi beban. Di kondisi beban dihitung seperti balok, karena luasan tulang tari dan tekan sama, maka tulangan tekan pasti belum leleh, dan diketahui P-nya itu 36,960, Q-nya 11.594,853, A-nya 76,886 mm, F aksen 2 itu 191,975 MPa, MNC-nya didapatkan 328037367,95. MNA-nya didapatkan 286475449 Newton mm, MN-nya 614512816,995 Newton mm, alfa 0,65, MN alfanya 3994333,331 kN mm, R-nya 0,125, dipakai alfa 0,90, di mana MN alfanya itu menjadi
553061,53 kilonewton milimeter dijadikan meter menjadi 553,062 kilonewton meter dan R-nya 0,177. Selanjutnya didapatkan hasil dari diagram di mana diketahui PU-nya 1200 dan MU-nya 550 dan untuk hasilnya sesuai di diagram yang di saya screen. Sekian dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan ke Mas Surya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Gilang. Untuk selanjutnya terkait soal 3 mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Adelia. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya nomor 3 yaitu menggambar detail tulangan berdasarkan soal nomor 2. Dari soal nomor 2 diperoleh jumlah kolom yaitu ada 16 dengan diameter tulangannya 25 mm. Sehingga digunakan tulangan 16 di 25. Kemudian desain kolom menggunakan software SP Kolom didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dari soal nomor 2 dan untuk model diagram hasil desain kolom didapatkan seperti gambar yang tertera. Mungkin itu penjelasan dari soal nomor 3. Oke, terima kasih Mbak Adelia R. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 26 untuk kelas D atas nama Riki Nur Hidayat dengan NIM D100 190 162. Yang kedua Adelia Raken Diah Prawesti dengan NIM D100 190 237. Untuk yang ketiga Gilang Jenar Bagaskara dengan NIM D100 200 104. Untuk selanjutnya dengan nama Rahmadani Agung Surya Putra dengan NIM D100 200 172. Untuk yang anggota terakhir Ahmad Khairul Umam dengan NIM D100 210 038. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kurang kata atau penjelasan yang kurang, mungkin kesalahan dari kami, dan apabila ada kelebihan itu mungkin hanya dari Allah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.